Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kalimat bijak dan kata mutiara dari beliau Abu Bakar Ash-Shiddiq, salah satu sahabat Nabi yang paling senior dan juga Khulafaur Rasyidin yang pertama. Ya. Mengutip buku kumpulan kata bijak Khulafaur Rasyidin Amir Barak, berikut beberapa kalimat bijak dan kata mutiara Abu Bakar Ash-Shiddiq. Ya. Tentunya hal ini di luar daripada konteks pembelajaran agama, ya, di luar dari konteks beragama, maka tentunya kata bijak dan kata mutiara yang berasal dari sahabat Nabi ini Abu Bakar Ash-Shiddiq itu bisa kita jadikan motivasi hidup kita, ya, bisa kita motivasi hidup di luar daripada eh, pendidikan keagamaan kita sendiri. Maka dari itu semoga apa yang akan saya jelaskan hari ini bisa bermanfaat dan juga diterima dengan baik, ya. Kalaupun ada kekurangan atau kekhilafan tentunya bisa saya terima kritik dan saran kalian, ya. Saya terima kritik dan saran. Oke, yang pertama yaitu ilmu pengetahuan ialah kehidupan pikiran. Ya. Jadi untuk menghidupkan pikiran Anda semua, untuk menghidupkan pikiran kita semua, maka dibutuhkan yang namanya ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan, maka kita akan sulit untuk memikirkan sesuatu. Pasti itu. Ketika kita tidak tahu apa-apa, maka dalam benak kita, dalam pikiran kita, itu kita tidak tahu apa-apa juga. Misalnya seperti ini, ya. Saya sendiri mengalami bahwa saya tidak bisa suatu hal yang berhubungan dengan kelistrikan misalnya. Maka ketika ada permasalahan kelistrikan, ya kan, maka saya tidak bisa memikirkan apa-apa. Karena apa? Karena saya tidak punya pengetahuan tentang kelistrikan. Nah, itu salah satu contoh sederhana saja bahwa ilmu pengetahuan itu adalah sumber daripada pikiran kita itu dapat difungsikan. Pikiran kita itu dapat hidup itu ketika punya ilmu pengetahuan. Maka dari itu di segala apapun, ya kan, terutama yaitu dalam hal kehidupan dunia, maka dibutuhkan ilmu pengetahuan untuk membangun pikiran kita agar kita bisa berpikir, ya kan, karena dalam agama itu juga kita diperintah untuk berpikir dan pikiran kita itu bisa muncul, bisa kita bangun itu melalui ilmu pengetahuan. Maka dari itu silakan bagi Anda semua yang mungkin kurang ilmu pengetahuannya dan sebagainya, bisa belajar dari manapun, bisa dari buku, bisa dari internet, bisa dari web, bisa dari Google dan sebagainya, bisa dari orang lain yang lebih tahu. Maka itu semua yang akan membangun pikiran kalian, yang akan membuat pikiran kalian itu lebih hidup dan mampu untuk mengikuti segala hal yang mempunyai banyak perubahan, terutama dalam dunia modern ini itu banyak sekali perubahan-perubahan yang kita harus tahu, dan tentunya itu menjadi modal awal untuk kita itu berpikir lebih jauh lagi. Maka dari itu tentunya untuk kita bisa merubah atau kita bisa menghidupkan pikiran kita itu membutuhkan ilmu pengetahuan. Itu yang dimaksud beliau, ya kan, yang dimaksud beliau Abu Bakar Ash-Shiddiq. Mungkin ada makna lain, bisa silahkan dijelaskan atau mungkin dibantu untuk menjelaskan di kolom komentar agar teman-teman yang lain itu juga mengetahui maksud daripada ilmu pengetahuan ialah kehidupan pikiran. Oke, yang selanjutnya yaitu nomor 2. Mau bersusah payah untuk menghilangkan penderitaan orang lain ialah esensi sejati dari kemurahan hati. Oke, kita ambil dari awal. Mau bersusah payah, ya, artinya kita benar-benar berusaha. Ya, kita benar-benar mengabdikan diri kita, berusaha dengan sungguh-sungguh, ya kan, untuk menghilangkan penderitaan orang lain. Ya.
untuk menghilangkan penderitaan orang lain. Artinya kita benar-benar harus berusaha dan susah payah dengan maksimal. Ketika seseorang itu mempunyai penderitaan atau mempunyai kesusahan, kesedihan dan sebagainya, maka kita harus siap membantu, bersusah payah juga untuk bersama-sama membantu melewati penderitaan orang tersebut. Nah, ketika kita sudah mencapai bersusah payah untuk menghilangkan penderitaan orang lain, itulah esensi sejati dari kemurahan hati. Jadi kemurahan hati kita itu bisa dilihat dari mau bersusah payah atau tidak untuk membantu orang lain. Terkadang kita berpikir kita bagaimana kita bisa membantu orang lain padahal diri kita sendiri aja butuh bantuan dan sebagainya. Nah, itu kita pernah berpikir seperti itu pasti. Tetapi di luar itu, di luar penderitaan kamu sendiri, ketika kamu punya kemampuan, ketika kamu punya usaha dan juga punya upaya untuk membantu menghilangkan kesusahan orang lain, penderitaan orang lain, ya kan? Maka benar-benar bantulah dengan maksimal. Ya kan? Karena kemurahan hati itu dilihat atau ditandai dari hal tersebut. Kalau kita belum bisa membantu orang lain dengan susah payah atau membantu orang lain dengan maksimal, atau kita masih sedikit memikirkan diri kita sendiri, ya kan, tanpa memperdulikan orang lain, maka itu bukan esensi dari kemurahan. Jadi kalau kita memang benar-benar ingin murah hatinya, ya kan, di hadapan Allah tentunya ya, karena semua hal yang kita lakukan itu tentunya kita nilaikan itu Allah, biar Allah yang menilai bukan orang lain. Kemurahan hati itu tidak bisa dilihat dari orang lain yang melihat kepada kita, tidak, tetapi Allah lah yang bisa melihat kemurahan hati kita ketika kita benar-benar mau berusaha untuk membantu orang lain ketika orang lain tersebut mendapatkan kesusahan atau penderitaan. Nah, seperti itu. Terkadang banyak juga, maka dari itu dalam haji pun juga seperti itu. Kalau keluarga kita itu masih mempunyai keluarga yang kurang mampu, yang itu butuh bantuan pada saat itu, tapi kita lebih mementingkan untuk kita haji dan sebagainya, maka itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Jadi kalau memang benar-benar kita masih mampu untuk menolong dia, mengurangi penderitaan dia, maka kita harus lakukan. Ya, itulah inti atau esensi daripada kemurahan hati itu. Ya kan? Dan itu tidak bisa dilihat oleh orang lain, tetapi biarkan Allah yang melihat dalam diri kita. Oke, saya kira cukup ini saja untuk kata mutiara Islami. Mungkin nanti lain kali kita akan bincang-bincang lagi tentang kata mutiara, ya, baik itu dari sahabat Nabi ataupun dari berbagai ulama dan sebagainya. Kita akan kupas tuntas. Semoga ini bermanfaat ya, walaupun sedikit saja. Kalaupun ada kritikan, saran dan sebagainya, pada intinya saran dan kritik tersebut harus membangun, ya, tidak menghujat ataupun menyalahkan secara pragmatis dan sebagainya, tidak. Ya, maka dari itu kita sama-sama berdiskusi agar kita menjadi orang yang lebih baik. Ya. Saya membuat video ini dengan tujuan bahwa saya sendiri khususnya dan juga para teman-teman semua yang melihat video ini, tentunya semoga juga dapat merubah, berintrospeksi sendiri agar menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih Islami sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oke, itu yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.